Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast horor. Kembali lagi bersama aku. Di sini aku akan membawakan sebuah cerita yang berdasarkan kisah nyata ya, seputar pengalaman seorang ABK. Dan ceritanya ini ditulis oleh sang penulis Malam 94. Dan aku harap teman-teman semua bisa mendengarkan ceritanya sampai habis ya, karena banyak banget pesan-pesan yang bisa kalian dapatkan dari cerita ini. Terus support juga channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan sama cerita terbaru dari aku. Oke, tidak usah pakai lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Tepat di hari kemarin, tanggal 17 Oktober, Puji datang menemuiku untuk sekedar kopi darat, karena kami sudah hampir 4 tahun tidak bertemu. Puji adalah salah satu seorang sahabat lama ketika aku masih bekerja di salah satu kantor outsourcing di Jakarta. Sifatnya yang humoris, loyal, dan tidak segan untuk menolong membuat kami cepat akrab satu sama lain saat bekerja di kantor yang sama. Namun berselang setahun, Puji terlebih dahulu resign karena telah mendapatkan pekerjaan baru. Selama aku dan Puji berbeda tempat pekerjaan, hubungan komunikasi kami pun masih cukup baik, walaupun hanya sekedar bertukar pesan singkat untuk menanyakan kabar dan pekerjaan masing-masing. Suatu ketika, ia memberitahukan jika ia akan kembali pulang kampung dalam waktu yang lama, karena adik laki-lakinya sakit di kampung dan tidak ada yang mengurus. Setelah saat itu, aku dan Puji bisa dibilang hampir tidak pernah ada lagi komunikasi karena mungkin kesibukanku di kantor dan Puji yang sedang fokus mengurus adik laki-lakinya Dani. Singkat cerita, 2 hari sebelumnya, tanggal 15 Oktober, Puji tiba-tiba mengirimkan pesan singkat melalui sosial media untuk mengajakku kopi darat atau bertemu di sebuah kedai kopi tepat pada tanggal 17-nya. Tentu saja dengan senang hati ajakan Puji aku terima. Aku sempat membatin jika pasti akan cerita-cerita menarik saat kopi darat bersama Puji nanti. Dan benar saja, saat di hari yang ditentukan, suasana di kedai kopi langsung pecah banget dengan kehadiran Puji. Lelaki bertubuh tambun dan berkulit hitam manis itu sukses membuat galak tawa. Kepawaiannya untuk menghibur teman ternyata masih ada di diri Puji. Setelah berbasa-basi, perlahan suara Puji agak serius ketika menceritakan mengenai dirinya yang kini tengah bekerja di salah satu kantor Jakarta sekitar 6 bulan yang lalu. Aku pun menanggapi cerita dan keluh kesahnya selama ia bekerja, yang rupa-rupanya Puji mulai tidak betah bekerja di kantor tersebut. Cerita kemudian berlanjut manakala aku menanyakan bagaimana kabar adiknya Dani yang kala itu sedang sakit. Puji kemudian menghisap dalam-dalam rokok elektrik miliknya dan mengepulkan asap sambil matanya mencoba menerawang kejadian yang telah membuat adiknya menjadi tidak waras selama hampir 2 tahun. Dani sekarang sudah membaik, hanya saja masih sering cek rutin kontrol ke dokter spesialis saraf dan psikolog, jawab Puji datar. Kalau kamu mau tahu kejadiannya, panjang deh ceritanya, Sel. Aku sampai gak habis pikir kenapa adikku bisa sampai seperti saat ini, imbu Puji. Aku memburu Puji dengan pertanyaan penyebab sakit adiknya, dan ia pun menjelaskan secara rinci. Dani, adik nomor 2 Puji yang kala itu berusia 20 tahun, memang mempunyai cita-cita untuk bekerja sebagai pelaut. Dalam benak Dani, seorang pelaut adalah pekerjaan yang keren karena bisa keluar negeri secara gratis dan berlayar dengan para turis-turis asing. Namun, untuk Dani bisa bekerja di kapal pesiar, ia harus melanjutkan pendidikan tes dan juga biaya pendaftaran yang mahal. Tentu saja, dengan kenyataan yang ada, ia harus mengubur mimpinya, bekerja di sebuah kapal pesiar yang mewah dalam-dalam. Ibu Dani hanya buruh cuci piring di kampung, serta ayahnya hanya buruh serabutan. Untuk makan sehari-hari saja masih kurang, dan mereka mengandalkan pemasukan dari Puji. Begitupun untuk biaya sekolah SMA Fatima. Kecintaan Dani dalam dunia pelayaran tak semata-mata membuat ia harus tenggelam dalam keadaan
Dani terus berusaha menggapai mimpinya dengan cara ia rajin mengikuti postingan grup medsos tentang cara-cara bekerja menjadi ABK di laut walaupun harus secara ilegal. Saat kedua orang tua Dani mengetahui, Dani sempat ditantang oleh mereka sebab akan membahayakan dirinya sendiri oleh karena bekerja secara ilegal. Apalagi pekerjaannya sangat berisiko. Namanya orang tua, kalau anak kerja di laut dan pulangnya beberapa bulan sekali, pasti mikirnya berisiko ya guys, apalagi ilegal. Dani pun bahkan pernah diajak bekerja oleh sang kakak Puji untuk mengadu nasib di Jakarta sebagai waiters ataupun kerja di bagian administrasi. Namun, baru 2 bulan aja di Jakarta, Dani meminta kembali pulang ke kampung. Tak lama setelah Dani pulang, ia kemudian meminta izin untuk bekerja sebagai ABK. Dani menjelaskan jika dirinya ditawari bekerja sebagai ABK penangkap ikan, tetapi masih seputar wilayah perairan Indonesia oleh salah satu kenalan dari grup postingan Facebook. Dani pun berujar kala itu, "Gak apa-apalah aku jadi ABK pencari ikan, yang penting sama saja aku bisa punya pengalaman baru mengunjungi wilayah-wilayah lain di bagian Indonesia ketika berlabuh. Tolong ya Bu, Pak, kali ini aja izinkan aku untuk menjadi pelaut," pintanya. Sang ayah Darmo menantang keras kemauan anaknya seperti sudah mendapatkan firasat kala itu. "Dani, Bapak gak setuju kamu itu harus melaut, apalagi kerjamu sebagai nelayan. Lawang kamu kepengen kerja di kapal pesiar yang bagus, tapi dengan prosedur ilegal saja. Bapak ndak setuju, apalagi kamu jadi ABK pencari ikan toh. Wis toh, kowe saja ini manut karo wong tua," ucap sang ayah. Ibunya yang melihat Dani sangat terpukul dengan ucapan sang ayah, mencoba membujuk ayahnya agar Dani diberi izin berlayar. "Nak, apa kamu sudah yakin mau berlayar?" tanya sang ibu. Dani berkali-kali meyakinkan ibunya jika ia hanya ingin berlayar. Oleh karena kegigihan Dani, tak hanya izin restu dari kakak serta ibunya, melainkan ayahnya pun ikut merestui Dani untuk menjadi ABK pencari ikan. Di hari yang dijanjikan, datanglah 2 orang lelaki bertubuh tegap ke rumah Dani yang sebut saja namanya Jarod dan Tejo. Jarod adalah kenalan Dani dari sosial media yang mengajak Dani berlayar. Sedangkan Tejo sendiri adalah kapten kapal pencari ikan. Kedatangan mereka berdua untuk menjemput Dani dan memberikan sejumlah uang sebesar 10 juta rupiah sebagai tanda kontrak perjanjian untuk berlayar. Rutenya sendiri berawal dari Jawa Tengah sampai dengan Merauke, dan estimasi waktu berlayar berkisar 4-6 bulan. Saat itu, Dani menyembunyikan fakta jika kapal yang membawanya adalah kapal pencari ikan ilegal. Ia belajar dari pengalaman sebelumnya, pasti sang ayah tak akan memberinya izin jika mengetahui hal tersebut. Jarod kala itu memberikan janji-janji manis kepada keluarga Dani mengenai dari kontrak perjanjian kerja tersebut. Ia menjelaskan, dalam 1 bulan, Dani mendapatkan gaji sebesar 6 juta rupiah dan ada potongan sebesar 3,5 juta selama 3 bulan pertama. Pernyataan Jarod itu otomatis membuat Dani membulatkan tekadnya untuk bergabung bersama menjadi anak buah Tejo, serta keluarga Dani pun dengan senang hati mengizinkan anaknya untuk berlayar. Awal mula petaka pada tahun 2016 di bulan Agustus, pertama kali Dani mulai berlayar. Menurut pengakuan Dani, sejak pertama kali ia memasuki kapal dengan para ABK yang lain, ia sudah merasakan sebuah keanehan. Dani melihat ada 2 buah peti kayu yang menyerupai peti mati. Namun karena saat itu Dani adalah ABK baru, ia hanya menganggap mungkin itu adalah sebuah peti untuk menaruh hasil laut yang sudah ditangkap. Setelah beberapa hari berada di lautan lepas, kapal tersebut melepaskan jangkar. Pertanda ini saatnya untuk menjaring hasil laut. "Dani, tolong kamu tebarkan bunga setaman ini ke laut," perintah sang kapten. Dani menuruti perintah si kapten tanpa merasa curiga. Dani masih berpikiran positif jika mungkin ini hanya bentuk simbolis untuk menghormati penunggu yang ada di laut dan supaya hasil tangkapannya banyak. Baru sebentar, bunga setaman itu ditaburkan. Entah bagaimana muncul sekumpulan ikan laut yang berenang memutar-mutar hanya di sekeliling kapal.
Lihat Dan, itu banyak sekali ikannya, ucap Lesmana salah satu ABK yang juga baru bergabung. Dengan sigap, Parman, Udin, dan Pardi membentangkan jaring dan langsung menangkap hasil laut itu dibantu oleh Dani dan para ABK yang lain. Dani dengan semangat membantu menarik jaring yang berisi penuh ikan. Namun saat ia membungkuk, mata Dani dibulat terbelalak melihat ada sebuah ular raksasa di dalam air yang sedang bergerak melingkari kapal. Ada ular, awas ada ular besar, ucap Dani panik. Para ABK yang lain hanya saling pandang melihat kelakuan Dani yang aneh. Kamu belum 1 minggu di sini, sudah berhalusinasi Dan. Orang gak ada ular kok, ucap Pardi dan diiringi tawa para ABK lainnya. Untuk sesaat Dani tertegun. Mungkin ia hanya salah lihat atau efek fata morgana di lautan. Entahlah, Dani hanya bisa bergumam dalam hati. Pada malam hari, Dani yang masih terjaga tak sengaja mendengar suara si kapten yang seperti mengobrol dengan seseorang. Ia perlahan mengintip dari celah sekat bilik ruangan dan melihat si kapten sedang duduk bersila dan di hadapannya ada sebuah 2 dupa yang menyala. Dani juga tak sengaja melihat seorang wanita cantik berpakaian serba hijau serta hiasan mahkota di atasnya. Si kapten menyebut wanita itu dengan sebutan Nyi Blorong. Tenggorokan Dani seperti tercekat saat ia mendengar samar-samar suara dari mulut Tejo. Pilih saja dari ABK ini yang mana yang berkenan untuk Nyai ambil jiwanya. Dani yang ketakutan segera berlari dari tempat itu dan pura-pura tertidur. Entah karena terlalu kepikiran apa yang baru saja ia lihat sebelum tidur. Pada malam hari, Dani dimimpikan didatangi oleh seseorang perempuan kerajaan yang memakai mahkota dan berpakaian serba hijau. Dalam mimpinya, si wanita itu berkata, "Kamu sudah mendengar percakapanku, maka kamu kelak akan mati." Dani juga mengaku jika ia seperti terkena reprepan atau tindihan karena sekujur tubuhnya terasa berat. Dan masih dalam mimpi itu, Dani melihat si wanita kini berubah menjadi ular raksasa yang ia lihat pertama kali saat menarik jala ikan. Ular itu melilit tubuh Dani dan perlahan melahapnya. Sampai pada akhirnya, Dani terbangun dari mimpi. Dari mulai saat itu, si Kapten Nejo yang biasanya terlihat dingin dan biasa saja terhadap ABK lain, kini mulai berperangai yang aneh. Ia sangat peduli kepada Dani. Bahkan Dani mendadak menjadi anak emas Kapten Tejo. Dani seringkali diberi waktu istirahat yang panjang daripada ABK lain, serta diberikan tugas kerja yang tidak terlalu capek. Sontak saja perilaku aneh Kapten Tejo kepada Dani menjadi perguncingan para ABK lain. Padahal saat itu, Dani sendiri masih bertanya-tanya apa yang menyebabkan Kapten Tejo berubah sifatnya menjadi sangat baik pada Dani. Seiring berjalannya waktu, perlahan Dani melupakan kejadian yang pernah ia lihat. Namun, untuk ritual penebaran bunga setaman itu masih sering dilakukan setiap kali sebelum menjaring ikan. Suatu ketika, Dani kembali memergoki Kapten Tejo kembali menyalakan 2 buah dupa di balik kamarnya. Seperti sebelumnya, ia kembali penasaran tentang apa yang akan terjadi walaupun ia diliputi rasa takut yang luar biasa. Saat itu, Dani mendengar suara perempuan yang lembut berbicara. Arahkan kapal ini menuju ke arah tenggara sejauh 20 km dari tempatmu menaruh jangkar. Di sana akan ada banyak kerang dan biota laut langka lainnya yang akan kuberikan kepadamu. Namun, kau harus paham yang kuberikan ini tidaklah sia-sia, ucapnya. Si kapten terlihat manggut-manggut dan menyanggupi apa yang diminta oleh si wanita misterius itu. Dani kemudian mengendap-endap berjalan perlahan meninggalkan bilik itu dengan tubuh yang gemetar ketakutan. Ia kembali ke bagian bawah kapal tempat tidur para ABK dan terkejut saat melihat Lesmana yang sedang tertidur, tubuhnya dililit oleh ular raksasa. Rasanya mulut Dani terbungkam dan untuk beberapa saat ia bahkan sampai tidak bisa bergerak melihat penampakan yang mengerikan. Dani berdoa dalam hati sebisanya. Dan anehnya ular itu langsung menghilang. Ular itu lagi, tidak salah, ini pasti pesugihan, batin Dani.
Keesokan harinya, Dani mengurungkan niat untuk memberitahukan Lesmana tentang apa yang ia lihat. Dani berasumsi percuma saja memberitahukan. Toh mungkin nanti Lesmana tidak akan percaya. Dan apabila nyatanya Lesmana masih sehat walafiat sampai pada akhirnya, bukannya ia sendiri yang akan malu, gumam Dani dalam hati. Kebetulan di hari itu cuaca sedang tidak mendukung, sehingga penampakan ikan sempat ditunda. Dani dan para ABK lainnya saling berbincang satu sama lain di bagian bawah kapal untuk menunggu hujan badai reda. Dan tiba-tiba tubuh Lesmana bergetar hebat, mengejang, dan matanya mendelik ke atas, serta mulutnya menganga lebar mengeluarkan busa. Semua para ABK panik dan mencoba memberikan pertolongan pertama. Naas, tak berselang lama, Lesmana pun sudah tidak bernapas. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Seketika Dani terperanjat melihat teman seperjuangannya meninggal mendadak. Padahal Lesmana terlihat sehat dan seperti tidak memiliki riwayat sakit apapun. Kapten Tejo yang sudah biasa menghadapi ABK meninggal saat berlayar langsung menyuruh Pardi, Udin dan Dani untuk segera menyimpan jenazah Lesmana di dalam freezer penyimpanan hasil laut. Dengar ya kalian, hal seperti ini sudah biasa ditemui. Jangan kaget, segera masukkan jenazah itu ke dalam freezer. Ketika akan berlabuh, segera masukkan ke dalam peti mati yang sudah kupersiapkan untuk membawa jenazah itu kembali ke rumahnya. Perintah si kapten. Dani yang melihat wajah Lesmana untuk terakhir kalinya sebelum dimasukkan ke dalam freezer merasa amat bersalah. Bahkan ia sempat menitikkan air mata. Malam itu Dani amat terguncang. Ia pun mendengar suara samar-samar. "Tolong Dani, tolong, kenapa kamu tidak menolong aku Dan?" Suara itu terus menggema di telinganya sampai pada akhirnya Dani berteriak kencang. "Ah!" Semua mata tertuju padanya. Pardi yang penasaran kemudian bertanya, kamu ini kenapa toh Dan? Mabuk laut apa sedang lindur? Kok moro-moro bengak-bengok dewe?" Tiba-tiba teriak-teriak sendiri. Pertanyaan Pardi tak Dani hiraukan. Dani kemudian berlari menuju dek kapal dan entah mengapa muncul rasa mual yang teramat sangat sampai ia harus memuntahkan isi perutnya ke laut. "Dani, kenapa kamu tidak menolongku? Padahal kamu tahu kenyataannya jika aku akan ditumbalkan di kapal ini, Dani." Suara itu kembali terdengar dan saat Dani menoleh, sudah ada wajah pucat pasi Lesmana yang sedang melihatnya dengan tatapan kosong. Seketika itu pula Dani jatuh pingsan. "Dani, bangun!" ucap Tejo. Dani perlahan mengucek-ngucek matanya dan kepalanya terasa berat. Ia melihat dirinya sudah berada di ruangan istirahat Kapten Tejo. "Hei Dan, aku sudah tahu kamu sudah mengetahui apa yang kulakukan dan kamu telah menguping pembicaraanku dengan Nyi Blorong. Jangan sampai rahasia ini kamu coba-coba bocorkan Dani, atau kalau tidak kamu akan bernasib sama dengan Lesmana. Paham kamu Dan? Jika paham, keluarlah dari ruangan ini dan kembalilah bersikap biasa-biasa saja seperti tidak ada apa-apa. Ingat Dani, jika kamu berani menghalangi, maka kamu yang akan menjadi tumbal untuk berikutnya." Perintah Kapten Tejo. Dani kembali membatin. Jadi ini sebenarnya mengapa selama ini Kapten Tejo berperangai baik terhadapku. Dani tidak mempunyai opsi pilihan lain selain dari menyelesaikan kontrak kerjanya dengan Kapten Tejo. Dan juga Dani berharap ia bisa segera kembali pulang ke rumah. Keesokan paginya, para ABK dibangunkan Kapten Tejo untuk bersiap-siap menjaring hasil laut. Dani dan para ABK lainnya kemudian menebarkan jaring dan lalu menariknya. Saat Dani dengan sekuat tenaga menarik jaring ikan, yang ia lihat bukannya hasil laut seperti gurita, ikan ataupun lobster laut, melainkan kini ia menjaring tubuh Pardi yang telah bengkak membiru. Mata Dani seketika terbelalak dan dengan spontan Dani malah melepaskan jaring yang berisi penuh ikan, kepiting, serta lobster laut. Dani, kamu kenapa malah melepaskan jaringnya? Aduh, Dan, kamu ini pekok banget. Bentak suara Pardi yang sepertinya sudah gemes dengan tingkah laku Dani dari sejak kemarin-kemarin. Dani hanya menatap tajam ke arah Pardi.
Jaga dirimu baik-baik, Mas. Jangan sampai kamu akan bernasib sama dengan Lesmana, ucap Dani datar. Sembarangan kamu, Sontoloyo. Kamu mau nyumpahin aku mati sekarang, Dan? Dasar bocah ingosan. Jangan mentang-mentang kamu ini sekarang anak emas Kapten Tejo, bisa ngomong dan perilaku seenaknya sama yang lebih tua. Cerocos Pardia langsung mendaratkan pukulannya di wajah Dani. Beruntung Udin, Parman, Joni, dan 2 ABK lainnya langsung menahan tubuh Pardi serta melerai Dani dan Pardi. Dani tidak membalas ucapan ataupun sebuah bokem yang mendarat di wajahnya. Ia hanya menatap wajah Pardi, seolah ingin memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, Dani pun masih terus diteror dengan suara-suara serta penampakan Lesmana yang meminta pertolongan kepada Dani. Setelah kejadian itu, Pardi seolah acuh dengan keberadaan Dani. Ia bahkan menganggap Dani ini mulai tidak waras. Tak sampai 1 minggu dari apa yang dilihat oleh Dani, kini benar-benar giliran Pardi yang meregang nyawa. Naas, Pardi yang saat itu sedang memperbaiki layar, entah mengapa tergelincir jatuh ke laut. Dan anehnya, setelah ia terjatuh, jasadnya tidak lagi naik ke permukaan. Sehingga para ABK dan Kapten Tejo memutuskan untuk berhenti mencari jenazah Pardi dan akan memberitahu keluarga Pardi jika ia telah wafat karena kecelakaan kerja dan jenazahnya tidak ditemukan. Dani hanya bisa diam tertegun. Ia hanya tinggal menunggu giliran untuk menjadi tumbal si kapten. Hari Dani kini diliputi rasa kecemasan setelah mungkin hampir 3 bulan berada dalam kapal dan sudah 2 orang yang meninggal. Bagi sebagian ABK, apa yang menimpa Lesmana dan Pardi mungkin hanya kecelakaan kerja atau sakit biasa, tapi tidak bagi Dani yang sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Akibatnya, Dani menjadi sering terkena serangan kecemasan. Artinya, mendadak muncul ketakutan yang intens atau kecemasan dan gejala fisik berdasarkan pada ancaman bahaya yang membuat kedua tangannya bergetar atau tremor. Sampai di sini, aku menyimpulkan jika mungkin ini adalah awal dari penyebab gangguan mental yang adiknya Puji alami. Puji pun mengangguk menandakan ia setuju dengan pendapatku. Andai saja Dani ini dari awal mau nurut apa kata orang tua, mungkin gak seperti ini, jawab Puji sambil perlahan menyeruput kopi panas. Puji kembali melanjutkan ceritanya mengenai Dani yang selalu dihantui Lesmana. Dani, tolong Dan, aku kedinginan di sini. Kembalikan aku pada keluargaku. Suara Lesmana yang jelas Dani dengar dari arah peti freezer. Dani perlahan mengikuti suara itu dan ia penasaran membuka peti freezer tersebut. Astagfirullah, Dani beristighfar berkali-kali. Mata Dani terbelalak. Ternyata yang berada di dalam freezer adalah sebuah gedebok pisang. Dani mencoba memanggil teman-teman lainnya untuk menyaksikan apa yang ia lihat. Namun saat teman-teman Dani mendekati freezer tersebut, di sana masih nampak jenazah Lesmana yang terbujur kaku. Enggak mungkin, aku salah lihat. Tadi benar-benar gedebok pisang yang berada di sana, ucap Dani yakin. Halah kamu Dan, kamu ini banyak ngarang. Kamu itu mungkin gak cocok kalau kerja di laut seperti ini. Banyak berkhayal saja, jawab salah seorang ABK lainnya. Perlahan keadaan Dani yang tertekan akibat terus dihantui oleh Lesmana serta Padi yang suka menampakkan diri membuat Dani menjadi pemurung dan tertutup atau jarang berbicara. Menurut ABK yang bernama Udin, bahkan pernah memergoki Dani ingin loncat dari kapal. Beruntung saat itu Dani sempat terselamatkan. Dani menjadi sering berbicara dan tertawa sendiri. Ketika ia ditanya oleh teman-temannya, ia berkata jika Lesmana serta Padi mengajaknya berguyon. Sesekali Dani masih bersikap dan beraktivitas seperti biasa. Namun seringkali Dani seperti orang yang tidak waras. Parman, kamu akan diajak pergi oleh Lesmana dan Pardi. Cepatlah Parman, mereka berdua sudah menunggu, ucap Dani. Parman dan para ABK lain tidak terlalu mengambil hati ucapan Dani karena mereka pikir Dani ini mulai terganggu jiwanya. Seperti kejadian Pardi, hanya berselang beberapa hari Parman ditemukan tergeletak tak bernyawa.
Awalnya Parman disangka hanya tertidur karena ia tidak juga bangun walaupun hari sudah siang. Setelah dicek oleh Joni dan salah seorang ABK lainnya, ternyata Parman sudah tidak bernapas dan denyut nadinya serta jantungnya sudah berhenti. Mereka menafsirkan jika Parman terkena angin duduk atau serangan jantung mendadak. Kan sudah kubilang jika Parman akan dijemput oleh Lesmana serta Padi. Ucap Dani sambil tertawa-tawa tidak waras. Para ABK lain kini mulai percaya akan kata-kata Dani, walaupun kondisi kesehatan mental Dani sudah terganggu. Kalian sebaiknya pergi dari kapal pesugihan ini, jika tidak nyawa kalian akan menjadi taruhannya, ucap Dani berbisik. Joni yang mempercayai ucapan Dani lalu membuat siasat untuk kabur dari kapal tersebut saat berlabuh. Tepat di pelabuhan Kalianget, Sumenep, saat kapal sedang bongkar muatan serta menurunkan jenazah Lesmana. Singkat cerita, Joni dan Dani berhasil pulang ke rumahnya masing-masing berkat bantuan dari warga yang menolong mereka dan juga pihak kepolisian. Joni kala itu hanya menceritakan jika kapal pencari ikan yang ia tumpangi tidak memiliki izin dan juga menerapkan waktu kerja lebih dari 12 jam. Dan yang dipulangkan ke kampung halamannya di Jawa Tengah pun masih terlihat masih tertekan akibat rasa traumatis saat berada di laut. Hanya bisa terdiam dan tidak banyak bicara. Kedua orang tuanya pun kaget melihat perawakan Dani yang kini menjadi kurus dan berkulit gelap. Saat di rumah, Dani masih sering berperilaku aneh, yaitu berbicara sendiri dan berteriak-teriak jika ia akan dijemput oleh Nyi Blorong. Dani pun sering kali marah-marah dan tidak jelas dan pernah membacok tubuh ayahnya Darmo. Beruntunglah saat itu ada ibu serta adiknya yang paling kecil, Fatima, hingga bisa berteriak meminta pertolongan warga. Dari kejadian menyeramkan itu, Dani harus rela tubuhnya terpasung. Sang kakak Puji yang tak tega adiknya harus hidup terpasung menyarankan untuk lebih baik dibawa ke rumah sakit jiwa dan mendapatkan perawatan dari sana. Setelah pengecekan dari psikolog dan dokter syaraf, Dani divonis menderita skizofrenia atau gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Setelah bermusyawarah dengan keluarga, akhirnya diputuskanlah Dani untuk dirawat di rumah saja bersama sang kakak Puji. Karena beratnya biaya jika harus dirawat di rumah sakit jiwa, tak hanya seputar medis saja, Dani pun sempat dibawa ke ustadz-ustadz yang khusus menangani perukiahan. Hasil baiknya setelah beberapa kali Dani dirukiah, ada perubahan besar dalam diri Dani, yaitu emosinya tidak lagi terlalu menggebu-gebu. Menurut kesaksian salah satu seorang ustadz yang merukiah Dani, ada kumpulan prajurit jin akan menjemput jiwa Dani. Dani sendiri sudah ditumbalkan oleh atasannya. Namun atas izin Allah, Dani masih bisa selamat, walaupun hanya mentalnya yang terganggu. Setiap kali melakukan perukiahan, Dani pasti menghabiskan waktu lebih dari 3 jam, bahkan sampai harus ditangani oleh 5 orang ustadz sekaligus. Setelah perlahan kondisinya membaik, Dani mulai mengingat kejadian-kejadian yang membuatnya trauma. Ia menceritakan sedikit demi sedikit rentetan cerita pengalaman mistis saat di kapal dan hari-harinya di sana yang tak terlepas dari gangguan ABK yang sudah meninggal. Di akhir cerita, Puji pun menjelaskan perihal kabar Kapten Tejo beserta anak buah kapal lainnya yang masih melanjutkan pelayaran saat itu. Wibowo, Samsul dan Husen adalah 3 ABK yang masih hidup sampai dengan kapal menepi. Naas bagi Udin, ia pun meninggal tidak jelas saat masih melaut. Hasil sekali berlayar bisa tembus sampai nominal puluhan juta rupiah, bahkan ratusan juta. Dan hasil itu dibagi 2 antara si pemilik kapal dan kapten. Sisanya barulah diperuntukkan untuk gaji para ABK dan keperluan biaya saat melaut. Berita itu Puji dapatkan dari Joni, teman Dani yang berhasil kabur saat di Sumenep. Terakhir kali Joni mengaku masih ada berkomunikasi dengan Samsul dan Udin. Namun sayang, Udin harus merenggut nyawa menjadi tumbal Kapten Tejo. Pantas saja Tejo itu sampai dengan nekat melakukan pesugihan dengan iblis, karena dalam sekali berlayar bisa meraup untung sebanyak-banyaknya dari hasil laut. Belum lagi jika ABK-nya meninggal, ia memiliki 2 keuntungan sekaligus.
yaitu mendapatkan tumbal untuk Nyi Blorong, dan yang kedua, secara otomatis tidak perlu membayar uang gaji sisa berlayar, karena dari awal kontrak perjanjian sudah tertulis jika ABK yang meninggal, pihak keluarga tidak bisa menuntut apapun. Tutup cerita Puji. Nah teman-teman, jadi itulah tadi cerita dari tumbal nyawa ABK ya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pesan-pesan yang terkandung di dalam cerita ini ya. Oke, aku akhiri dulu sampai di sini ceritanya. Sampai bertemu di ceritaku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.